Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kembali subuh ini Allah gerakkan langkah dan hati kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat dari salam sama-sama kita sanjung agungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga dan semua sahabatnya. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal Amin. Ya alamin. Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, hadirin, kembali kita mendengar fadilah, keuntungan, pahala daripada bab sedekah. Potongan ayat wala tu'ti fayu'innahu alaika irbihi mastata'ta. Asma berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, infakkanlah sebanyak-banyaknya dan janganlah menghitungnya. Jika engkau berbuat begitu, nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan menghitung untuk engkau. Janganlah menumpuk-numpuk harta. Bila demikian, nanti Allah SWT akan menuntut pemberiannya kepada engkau. Belanjakanlah sesuai kemampuanmu. Asma Wadilha dan Aisyah Wadilha adalah kakak beradik. Di dalam hadis di atas, dengan berbagai cara Rasulullah SAW memberi dorongan untuk memperbanyak infak di jalan Allah SWT. Pertama, perintahnya jelas adalah menginfakkan sebanyak-banyaknya, tetapi perbelanjaan itu adalah pada hal-hal yang disukai Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan syariat saja. Perbelanjaan yang tidak dibenarkan oleh syariat tidak akan mendatangkan pahala, bahkan kecelakaan. Setelah itu Rasulullah SAW melarang membuat perhitungan atas perbelanjaan itu. Dalam hal ini para ulama membaginya di dalam dua perkara. Yang pertama menghitung dan menyimpan dalam simpanan. Maksudnya, jika hal itu dilakukan, maka Allah SWT akan membatasi pemberiannya. Hasilnya adalah sekadar yang diusahakannya saja. Yang kedua, dengan menghitung-hitung ketika kita memberi, agar pahala yang diperolehnya tidak dibatasi oleh Allah SWT. Kemudian ditekankan pula untuk tidak menyimpannya dalam simpanan harta. Apabila hal itu dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan untuk memberikan kebaikan. Setelah itu, untuk memberi penekanan lagi, Rasulullah SAW bersabda, berilah sesuai dengan kemampuanmu, yakni janganlah peduli dengan jumlah pemberian itu, dengan berpikiran terlalu banyak sehingga tidak layak disedekahkan, atau tidak pantas kerana terlalu sedikit. Apapun yang dapat dibelanjakan menurut kemampuannya, berilah, jangan ragu-ragu sedikit pun. Di dalam beberapa hadis
telah banyak dibicarakan untuk menjaga dan menyelamatkan diri dari neraka Jahannam melalui sedekah walaupun dengan sebutir buah kurma. Karena dari sedikit buah kurma itu dapat menjadi asbab diselamatkan dari api neraka. Sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Bukhari dinyatakan bahawa Asma radhiyallahu bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak memiliki apa-apa kecuali yang telah diberikan oleh suami saya, Zubair radhiyallahu. Bolehkah saya memberi sedekah daripadanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Berilah sedekah dan jangan menyimpannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dan menyimpannya untuk kamu." Di dalam hadis ini perkataan apa yang telah diberikan dari Zubair maksudnya adalah apa yang telah diberikan untuk menjadi miliknya. Maka harta itu sudah menjadi miliknya, maka ia berhak untuk membelanjakannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tetapi seandainya yang diberikan oleh Zubair oleh rumah itu adalah nafkah untuk keperluan rumah tangganya, sesungguhnya Rasulullah SAW mengetahui tabiat Zubair bahwa sedekah itu tidak akan mengganggu pikirannya dan tidak akan menimbulkan perasaan tidak suka. Sebab biasa demikian itu karena Rasulullah SAW telah memberi anjuran dan arahan kepada Zubair untuk memperbanyak sedekah. Para sahabat senantiasa melaksanakan anjuran dan arahan dari Rasulullah SAW, walaupun sabda beliau ditujukan untuk umum. Mereka yakin apabila perintah itu datangnya dari Rasulullah SAW, maka pasti akan dihargai dengan cara yang lebih baik, beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali lipat ganjarannya. Saya telah menulis beberapa peristiwa mengenai kehidupan para sahabat dalam kitab Hikayatus Sahabah. Alamah Suyuti rahimahullah dalam kitab Darul Mansur meriwayatkan satu kisah dari Zubair rahimahullah sendiri bahawa Rasulullah SAW memberi dorongan khusus kepadanya untuk menginfakkan harta di dalam Allah SWT. Zubair rahimahullah berkata, "Satu ketika saya menemui Rasulullah SAW dan duduk di hadapan beliau. Rasulullah SAW memegang ujung sorban saya lalu bersabda, 'Wahai Zubair, aku adalah pembawa berita Allah SWT khususnya kepadamu dan kepada manusia pada umumnya. Tahukah kamu apa yang telah Allah firmankan?' Saya menjawab, 'Allah SWT dan Rasulnya lebih mengetahui.' Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila Allah SWT berada pada arasnya, Dia memandang dengan pandangan penuh karunia ke arah hamba-hambanya yang kepada hamba-hambanya lalu berfirman, 'Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian adalah ciptaanku dan aku adalah roh pemeliharamu. Rezeki kamu ada di tanganku. Janganlah kalian menyusahkan dirimu sendiri untuk perkara yang aku telah mengambil tanggungjawab, dan mintalah rezeki dariku.' Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, 'Tahukah kamu apa lagi yang telah difirmankan oleh Rabbmu?' Dia berfirman, 'Wahai hamba-hambaku, infakkanlah hartamu untuk manusia, maka aku akan membelanjakannya. Berilah kelapangan kepada manusia, maka aku akan melapangkan hidupmu. Janganlah kamu sempitkan untuk menafkahkan hartamu kepada manusia, maka aku pun tidak akan menyempitkan rezekimu. Janganlah kamu menyimpan harta dengan bakhil, agar aku pun tidak menyimpan pemberian untukmu. Janganlah kamu mengumpulkan kekayaanmu, agar aku pun tidak menahan pemberianku kepadamu. Pintu rezeki terbuka hingga langit ketujuh diakhiri dengan aras.
Pintu rezeki terbuka hingga langit tertutup diakhiri dengan aras. Pintu ini tidak tertutup baik malam maupun siang. Melalui pintu itu Allah SWT senantiasa menurunkan rezeki kepada manusia. Setiap manusia diberi rezeki sesuai dengan niatnya, sesuai dengan pemberiannya, sesuai dengan sedekahnya, dan sesuai dengan perbelanjaannya. Siapa yang menyedekahkan lebih banyak, maka baginya diturunkan rezeki lebih banyak. Siapa yang sedekahnya kurang, maka baginya rezeki dikurangkan. Siapa yang menyimpan-nyimpan hartanya, maka Allah SWT menangguhkan pemberiannya. Wahai Zubair, berilah makan dirimu sendiri dan berilah juga orang lain. Dan janganlah disimpan, karena Allah SWT juga akan menyimpan pemberiannya bagimu. Janganlah menghitung pemberiannya. Alhamdulillah hadirin. Satu hadis, potongan ayat yang sangat panjang jelaskan oleh Rasulullah SAW tentang bersedekah di jalan Allah SWT. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita dan bisa diamal disampaikan kepada yang belum mendengar. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.